Dan kasusnya fraud juga itu media sebenarnya. Kalau nggak kerekam, nggak diekspos juga nggak bakal seperti ini. Berarti Media punya peran penting di sini. nyalain media dong. Media salah dong. Nggak, media salah. Nah, media harusnya. Media. Gue suka nih. Iya. Media. Media. Berarti memang gue pernah baca artikel, ya, artikel itu dia tuh bikin. Gue nggak tahu nih artikelnya. Bukan nggak tahu, gue lupa. Di luar apa di Indonesia. Dan siapa yang nulis gue lupa juga. Cuman yang jelas statementnya dia bilang gini. Kalau pengen nurunin corona, gampang, cukup 1 minggu aja media nggak perlu ngebahas lagi atau memberikan berita tentang corona. Nah itu dia, makanya kan yang dihantam oleh si COVID itu kan imunnya. Kalau kita melihat berita media-media yang bikin stres, bikin kita tertekan, imun kita turun. Itu juga mudah terserang oleh COVID. Dan kasusnya fraud juga itu media sebenarnya. Kalau nggak kerekam, nggak diekspos juga nggak bakal seperti ini. Berarti media punya peran penting di sini. Nyalain media dong. Media salah dong. Nggak, media salah. Media harusnya lebih banyak meng-share berita-berita yang positif gitu. Kalaupun berita-beritanya seperti George ini, ya mungkin kita bisa ambil timeline-nya jangan yang negatif, aja positif. Tapi mungkin awalnya bukan media sih. Itu tetap media sosial. Media sosial. Instagram kan. Tapi untuk media yang berita segala macam, ya setelah itu booming baru dia memberitakan. Biasanya seperti itu kan kalau media yang terus saat ini sih pasti gitu. Pasti komersil kan ngincernya yang banyak trendnya dulu. Papernya dulu. Dengan apa yang dibahas itu kan. Berarti intinya mah kalau untuk di COVID, ya mindset. Pikiran. Itu kasus George juga kayak gitu ya. Kasus George, ya, iya. Karena, ya. Enggak, gue masih kasihan itu. Ya itu yang dijarah. Gila. Gini loh. Apa yang dibakar kayak gitu segala macam. Udah mikir apa? Ya kali itu kan saudaranya kulit hitam juga masih ada kerja di situ kan? Iya masih jadi. Iya sih? Jadi. Tapi kan itu kan ya udah. Ya dia mau ngambil keuntungan dari kesempatan yang ada. Bahaya. Itu kan apa? Itu yang bahaya provokator itu sebenarnya. Nggak ada apa-apa di permasalahan sama dia. 98 Wah 98, gokil. Iya gak? Itu provokator juga maksudnya tuh. Itu provokator dan banyak orang yang terlibat dalam 98 menyesal loh. Yang menyesal sejarahnya atau menyesal apa nih? Menyesal melakukan hal tersebut. Serius? Lu dari mana infonya? Ada di media-media banyak, disebut aja. Dia pada menyesal semua. Karena ya itu, provokator itu bahaya sih. Nah berarti ada kemungkinan besar dia kasusnya sudah provokator pasti ya? Ya pasti. Soalnya dampak setelah itu ya? Nggak, soalnya gini, kalau dari yang gue dapet di yang banyak demo parahnya, kacaunya, sampai ada pembakaran penjara, itu kan di Medan Polisnya. Nah sedangkan daerah-daerah lain itu enggak. Malah justru ada polisi yang ini kan? Itu dia. Maksudnya di daerahnya gitu. Di daerah yang lain malah melakukan hal yang positif. Kayak mempererat toleransinya lagi. Nggak cuma di pihak kepolisian, tapi seluruh warga Amerika. Gitu kan? Dia membuat toleransi semakin tinggi. Itu yang penting sebenarnya. Dampak positif yang ditimbulkan dari kejadian George ini yang membuka mata masyarakat sana bahwa emang sebenarnya rasisme sudah terjadi sejak lama. Dan obatnya rasisme adalah toleransi. Tapi itu menarik. Dia kan sekarang anak polisi juga kan, juga minta maaf gitu. Dan kalau lo boleh tahu sejarahnya, ya untuk sujud permintaan maaf itu pertama kali dilakukan oleh pemain baseball. Ya, gue nggak tahu namanya. Tapi kalau nggak salah gue sebelum nama takut carinya kan. Tapi itu yang pasti pemain baseball. Dan itu awalnya tidak disetujui oleh Trump. Tidak setuju sama presiden. Karena disangka menghina. Menghina siapa? Ya menghina kebangsaan Amerika. Karena gini, dia akan sujud seperti itu di saat dia melakukan itu di saat lagu kebangsaan Amerika dinyanyikan. Jadi yang harusnya pada berdiri, dia sujud.
Nah itu dianggap pelecehan. Tapi sekarang dipakai, bahkan polisi pun juga mengikuti. Ya, mayoritas melakukan hal tersebut untuk sebagai tindakan permintaan maaf karena kejadian ini dan ningkatin toleransi. Gitu sih. Pokoknya kalau kita berandai-andai aja kalau kejadian tersebut terjadi di Indonesia kira-kira gimana? Kalau kejadian di Indonesia sih Gimana? nyinggungin toleransi ya. Iya, kejadian Gua rasa sih rasis itu coba di Indonesia gimana ya kira-kira? Kalau kejadian itu terjadi di Indonesia. waktu itu sih belum lama ini, tahun-tahun nggak tahun ini juga gitu. Itu udah berapa tahun ya? Makanya sempat ada kasus juga kan, yang mahasiswa Jogja. Oh itu yang di Timur. Ya belum setahun lah. Belum setahun lah kan. Yang di. Itu ada kan, dan itu juga sempat sampai ada demo juga kalau nggak salah. Cuman bedanya di Indonesia kalau sampai kejadian, di Indonesia toleransinya kuat. Toleransi kuat. Karena gini, banyaknya suku bangsa, banyaknya suku dalam bangsa ini, itu yang membuat toleransi jadi kuat. Iya. Kalau nggak kuat nggak mungkin jadi Indonesia. Itu mengapa banyak sebutan-sebutan rasis tapi kita nggak merasa gitu. Kayak gue dipanggil Jawa. Ya kayak itu kan. Dan lu dipanggil bulu kan, karena emang rada kotor. Sialan. Tapi lu nggak sakit hati ya? Itu kan sebenarnya kalau di perspektif lu itu menghina, itu masuk rasis. Tapi kalau perspektif lu itu cuma buat akrab, itu nggak masuk. Nah, jadi ya makanya di Indonesia tuh menurut gua aman-aman aja. Karena budaya kita kan. Iya, terkecuali ya. Faktor kayak misalkan dibulinya terlalu sering. Dibulinya terlalu parah ya. Terlalu parah, dan biasanya sih kalau di Indonesia menyangkut keluarga. Ke keluarga gitu kan. Nah, itu tuh udah ini banget gitu kan. Udah sensitif banget. Terus yang kedua, mungkin dia lagi ada masalah. Jadi sensi. Iya kan? Bisa banyak masalah. Iya kan, lagi ada masalah terus dicengin, udah kacau itu, berantakan. Udah langsung pasti naik pitam gitu kan. Yang ketiga, yang terakhir, mereka belum bisa beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Nah itu kali itu poin terakhir tuh penting tuh. Perspektif menarik tuh. Kenapa perspektif ya? Berarti adaptasi penting ya? Penting. Di lingkungan baru. Ya, kayak contoh. Contohnya? Waktu gue masih kerja di Cikarang, itu mayoritas hampir rata-rata tuh Sunda. Dan gue masuk situ orang Betawi satu-satunya, satu departemen tuh, ya kan? Mungkin gak satu-satunya sih, tapi gue merasanya tuh satu-satunya. Karena di bagian gue jadi minoritas. Di bagian gue tuh gak ada, gitu kan, di departemen gue gitu kan. Nah, pada saat itu banyak lo tuh ngoceh kan, tapi pada pakai bahasa Sunda gitu. Gue ngerasa yang, ih anjir gila kali. Lu pakai bahasa nasional dong, gue nggak ngerti gitu kan. Gue kan nggak tahu dia yang ngina gue atau enggak kan. Iya benar. Dan apalagi kasar yang gue dengar gitu, dan setelah gue tahu artinya kasar banget kan, brengsek gitu. Nah cuman dari situ gue belajar nih gimana caranya untuk, oh iya gue harus adaptasi berarti, gue harus bisa bahasanya. Terus lagi gue juga coba nanya dengan orang-orang yang orang Sunda juga gitu kan, kayak gini pergaulannya kayak gimana sih gitu. Soalnya gini, bahasanya kayak gini kasar. Goblok sih ya, apa kok hilang itu kan? Saya nggak ngerti. Pokoknya kasar lah gitu kan, anjing juga macam. Dan ibarat kata kalau kita cuma tahu artinya dan tidak bisa beradaptasi dengan pergaulannya, sudah bakal merasa terhina kan? Merasa terhina sama sekali. Tapi sebenarnya kalau tahu maksud dan itu tujuannya untuk keakraban mungkin nggak? Ya menurutku sih enggak. Iya mungkin. Ya soalnya gini, setelah gue bisa bahasanya dan gue bisa beradaptasi dengan lingkungannya, gue mau dikatain apa namanya bahasa yang mereka pakai. Bahasa yang mereka kasar lah, gue nggak bisa nyebutin gitu kan. Dan lu bisa pakai juga. Dan gue bisa pakai juga gitu. Ya gue fine aja gitu loh. Gue fine aja, nggak mempermasalahkan. Iya. Kasar banget tuh loh, enggak gitu. Berarti intinya toleransi, perspektif ya. Ya. Adaptasi juga. Menarik sih. Itu penting banget. Penting banget. Makanya mungkin di Amerika ya mungkin nggak ada toleransi itu kali. Mereka nggak bisa adaptasi. Ada tapi kurang, dan banyak oknum yang masih mempermasalahkan sejarah itu kan yang mempengaruhi. Iya seperti itu. Karena ya bisa dibilang karena sejarah yang seperti itu dan tidak ingin disetarakan,
yang membuat kejadian si George ini salah satunya dan masih banyak lagi kejadian-kejadian lain. Terakhir, Apa tuh? berarti ini kesalahan SOP atau rasis? Ini kesalahan OP. SOP atau rasis? Kalau menurut gue pribadi, rasis berpengaruh juga Oke. dan SOP juga mempengaruhi. Karena gini loh, niat baik tidak akan menjadi baik apabila caranya kurang baik. Cara salah juga membuat hal menjadi salah. Tapi intinya dua-duanya ya, permasalahannya. Lebih kalau rasis itu kayak latar belakangnya, SOP-nya pasti jalaninnya. Boleh. Gimana? Menurut lu gimana? Ya bisa sih masuk dua-duanya. Gimana sih kan? Karena ya kalau pendapatan begitu ya, perspektif begitu. Tapi kalau ngelihat dari segi SOP-nya, gue lebih ngenotnya aja nih untuk ya jangan kayak gitulah SOP-nya. Dia nggak pakai senjata kok. Mungkin kalau dia melakukan SOP yang benar tidak akan terjadi kasus ini. Iya. Karena dia SOP salah dan si George meninggal, alhasil up. Itu doang sih kalau menurut gue. Iya sih. Oke. Jadi Kayaknya kapan-kapan kita lanjut lagi nih. boleh. Jadi cukup ya. Cukup. Jelas ya. Thank you. Gua tunggu. Ambil sisi positifnya ya, Ya. banyak gua. Ini nggak ngalur doang kok. Ya. Apa namanya yang ngigo lah. Kita cuma ngungkapin isi kepala gua. Oke lah kalau gitu, thank you. Gue Rizky Atena. Gua jawab. Thank you. Wah dia pakai Jawa, gue pakai buluk deh. Podcast namanya Jaluk. Jawa buluk. Kalau bahasa Jawa minta podcast. Oke, besok kita kembali lagi dengan podcast yang berbeda. Oke. Bye-bye. Bye.